pengampunan yang Tuhan beri, itu yang memulihkan hidup kami. Kami bersyukur sebab keadaan kami hari ini. Sebab kami percaya hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah dibayar dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami hidup karena anugerah, kami hidup karena kasih karunia Tuhan, kami hidup karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mencari Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah diselamatkan. Itu sebabnya kami dari berbagai-bagai daerah, kami dari berbagai-bagai latar belakang denominasi gereja, kami datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mencari wajah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga hari ini adalah hari perjumpaan kami dengan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kami dilawat oleh Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami umat-Mu, membuka hati kami. Kami umat-Mu mau mendengarkan firman, sampaikan sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang sudah bergabung di Facebook maupun setiap umat Tuhan juga yang sudah bergabung di Zoom. Saya bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali melanjutkan renungan firman Tuhan. Dan kita percaya orang yang tertanam dalam firman Tuhan, dia akan tetap kuat. Ada badai, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, dia tetap menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Karena Yesus bilang orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Sehingga datang badai, datang banjir, datang angin ribut, rumah itu tetap kokoh. Amin. Karena dasarnya kuat. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Karena itu hari ini kita masih ada dalam bahasan, sudah dikasih dalam Tuhan 7 perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Kenapa saya bahas hal ini? Karena saya rindu setiap kita mengerti bahwa ketika Yesus bangkit, maka Yesus memberikan kepada kita hidup yang berkemenangan. Yesus bangkit memberikan kita hidup yang penuh dengan kepastian. Yesus bangkit memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Nah, kita sudah belajar kemarin 2 hari belakangan ini apa yang menjadi perkataan pertama dan apa yang menjadi perkataan kedua setelah Yesus bangkit. Yang pertama, Ibu, mengapa engkau menangis? Seringkali dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikuti Yesus, air mata kita tumpah. Kita dikecewakan, kita disakiti, kita dihianati, namun kita tetap percaya Tuhan yang menampung setiap tetes air mata kita. Alkitab katakan, tetesan air mataku ditampung dalam kirbat Tuhan. Berarti segalanya Tuhan perhitungkan. Ada tetesan air mata karena engkau dikecewakan, ada tetesan air mata karena engkau dihianati, ada tetesan air mata karena engkau diselingkuhi, ada tetesan air mata karena engkau sedang mengalami sakit penyakit yang belum kunjung disembuhkan. Tapi semua tetesan air mata itu Tuhan perhitungkan. Tuhan gantikan dengan mata air kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik pikul salib ada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita sudah belajar juga apa yang menjadi perkataan kedua Yesus setelah dia bangkit, yakni Maria. Dia menyebutkan kata Maria, dia memanggil nama Maria Magdalena yang pada saat itu ada untuk menghampiri kubur Yesus. Dengan kata lain, Yesus mengenal setiap kita. Bahkan Alkitab membahas, kemarin kita sudah belajar, dia mengenal kita bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dan dia yang pada akhirnya menenun kita untuk menciptakan, untuk membawa kita masuk dalam rancangannya yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini dalam bahasan yang ketiga, sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan? Sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus katakan seperti ini. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17b. Kata Yesus kepadanya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi perkataan ketiga setelah Yesus bangkit adalah pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Maria mendapatkan pesan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi penyampai pesan tatkala melihat Yesus bangkit. Apa yang Yesus bilang? Maria pergi, kabarkan juga, kasih tahu juga murid-murid yang lain bahwa aku telah bangkit, bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Jadi yang ketiga yang kita pelajari hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan,
kabarkanlah berita kabar tentang kebangkitan Yesus. Itu yang harus kita beritakan. Bukan yang kita beritakan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan kita yang kita besar-besarkan. Tapi yang harus kita besarkan dan harus kita gembor-gemborkan adalah bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, kuburnya kosong. Amin. Yes. Itu yang Tuhan mau. Untuk disampaikan, bukan hanya diutus Maria, tapi Tuhan juga rindu setiap kita juga pergi. Setiap kita membawa kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa penting sekali untuk kita membawa kabar tentang kebangkitan Yesus? Saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, karena kabar kebangkitan Kristus memberikan sukacita. Sama-sama bilang sama saya bersukacita karena mendengar kabar Yesus sudah bangkit. Murid-murid mengalami kekecewaan tatkala mendengar dan melihat Yesus disalib, mati, dikubur, dan kuburnya ada. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus yang akan memerintah nantinya di bumi sebagai seorang raja. Tapi semua harapan itu pupus tatkala melihat Yesus tergantung di kayu salib dan dikubur. Sehingga akhirnya hidup mereka murid-murid penuh dengan ketakutan. Tapi ketika Maria membawa kabar bahwa Yesus sudah bangkit, Guru sudah bangkit, maka murid-murid mendapatkan sukacita kembali. Nah, hal yang sama harusnya ada dalam hidup kita. Tatkala kita tahu, tatkala kita mengerti bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, itu memberikan kita kepastian bahwa kita menyembah bukan Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Betul kita punya masalah, betul rumah tangga kita sedang digoncang, betul ekonomi kita sedang digoncang, betul sakit penyakit ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tahu Yesus kita hidup dan kita berdoa kepada Yesus, kita percaya doa kita pasti didengar, karena Dia Allah yang hidup. Amin. Kita tidak menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Walaupun banyak orang bilang, masa Tuhannya orang Kristen mati? Come on, kuburnya kosong bos. Dia sudah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya bangkit. Haleluya. Itu yang menjadi sukacita kita. Saya gak peduli apa yang menjadi pergumulan saya. Saya nggak peduli apa yang mencoba mengkhianati, siapa yang mencoba mengkhianati saya. Saya nggak peduli siapa yang mencoba merancangkan kejatuhan dalam hidup saya, merancangkan kehancuran dalam rumah tangga saya. Tapi saya mengerti ketika Yesus saya hidup, maka apapun badai hidup saya hadapi, saya percaya saya tidak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan, yeah. Amin. Kita nggak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena Dia hidup. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya fokus kepada masalah penderitaan kita, karena setiap orang hidup punya masalah sendiri. Setiap orang hidup punya penderitaan sendiri. Setiap orang hidup harus sangkal diri pikul salib. Tapi yang Yesus mau, jangan fokus kepada hal-hal yang membuat engkau semakin hari semakin terpuruk. Tapi fokuslah, ingatlah bahwa Yesus sudah bangkit. Ingatlah kalau Yesus bangkit, maka Dia ada sukacita yang Dia berikan kepadamu. Ini yang harus kita beritakan. Kita alami terlebih dahulu kebangkitan Kristus dalam hidup kita, baru kita bisa bagikan itu kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang kehilangan sukacita. Karena saudara dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sama seperti Maria Magdalena diutus, pergilah, sampaikanlah kepada orang-orang lain, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, sampaikanlah kepada murid-murid yang lain, sampaikan kepada orang-orang yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga itu yang menjadi dasar sukacita kita, saudara. Haleluya. Yang kedua,
Maria diingatkan Tuhan Yesus agar memberikan kabar atau memberitakan kepada murid-murid lainnya untuk memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa penting untuk memberitakan kabar ini? Karena kebangkitan Kristus memberikan sukacita. Karena murid-murid pada saat itu kehilangan sukacita. Karena mereka berpikir orang yang disanjung, yang dijunjung, mati, disalib, dan dikubur. Tapi ketika Yesus bangkit dan diberitakan kepada Maria Magdalena, maka mereka mengalami sukacita. Yang kedua, karena kabar kebangkitan Kristus mesti kita beritakan. Kenapa? Karena kabar kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan memberikan keberanian buat setiap murid-murid. Juga tentunya buat setiap kita. Pada saat Yesus mati, murid-murid penuh dengan ketakutan. Karena diancam oleh orang-orang Romawi. Kegentaran menghinggapi murid-murid. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka mendapatkan keberanian kembali, mereka mendapatkan kekuatan kembali. Itu sebabnya hal ini juga pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu Yesus kita sudah bangkit. Kita gak akan pernah berjalan sendiri. Kita tahu Yesus kita sudah bangkit, maka pembela kita hidup. Kita tahu Yesus kita sudah bangkit, maka air mata kita yang tertampung di kebatuan akan Tuhan perhitungkan. Makanya dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Roma di pasal yang pertama ayat yang keempat bilang begini, saudara. Menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Lihat saudara, kebangkitan dari antara orang mati membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Karena kebangkitannya membuktikan dia berkuasa, harusnya kita tidak boleh lagi tinggal dalam ketakutan. Karena kebangkitan yang membuktikan dia bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, maka kita tidak boleh lagi tinggal dalam apa? Ketakutan. Kita harus bangkit, harus ada kekuatan, harus ada keberanian. Karena Yesus kita hidup. Kekuatan dan keberanian didapati tatkala kita mengerti akan firman. Kekuatan dan keberanian didapati oleh kita tatkala kita tahu siapa yang menyertai kita. Amin. Kalau kita tahu Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita, kalau kita tahu Yesus kita tidak pernah membiarkan kita, maka kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pengharapan. Engkau yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami kegentaran, oleh karena engkau diancam, oleh karena pandemik ini engkau mengalami ketakutan, takut rugi, takut bangkrut, dan engkau mulai khawatir, engkau tinggal dalam kekhawatiran. Hari ini saya membawa kabar baik buat saudara. Yesusmu, Yesusku, Yesus kita sudah hidup. Yesus kita bangkit. Kalau dia bangkit, maka itu membuktikan bahwa dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Kalau Yesus kita sudah bangkit, maka Yesus kita akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk kita bangkit. Karena firman-Nya jelas katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Stop tinggal dalam ketakutan, stop tinggal dalam kecemasan, stop tinggal dalam keterpurukan. Kita harus kuat, kita harus berani. Dasar kita kuat, dasar kita berani apa? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dasar kita kuat, dasar kita berani apa? Karena kita tahu Tuhan menyertai hidup kita. Dasar kita kuat, dasar kita berani apa? Karena kita tahu bahwa tidak ada yang membahayakan hidup kita. Karena itu kita kuat, kita berani, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang hidup. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang hidup. Apapun masalah saya, apapun pergumulan saya tahu saya akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena sama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kedua, kita mengerti sudah dikasih dalam Tuhan, kita perlu membawa kabar kebangkitan Kristus. Karena yang pertama, kabar kebangkitan Kristus memberikan sukacita bagi mereka yang kehilangan sukacita. Yang kedua, kabar kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan keberanian bagi orang yang kehilangan kekuatan dan keberanian. Dan yang ketiga, kabar kebangkitan Kristus memberikan apa? Kita harus memberitakan kabar kebangkitan Kristus.
Dalam kehidupan kita, kita harus punya semangat itu. Semangat kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus yang ketiga, memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini penting. Dunia hari-hari ini menawarkan jalan pintas. Dan banyak anak-anak Tuhan ambil jalan pintas. Kenapa? Karena sudah kehilangan pengharapan. Ditawarinya jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan dengan berselingkuh, dengan berzina, dengan minum mabuk, dengan pesta pora. Jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan saya ingatkan sekali lagi, Yesus tidak pernah menawarkan jalan pintas. Yesus menawarkan jalan keluar. Apa aja bedanya jalan pintas dengan jalan keluar, pendeta? Jalan pintas, engkau tidak menyangkal dirimu, engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak memasuki proses yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tapi jalan keluar, sekalipun kau melalui masalah, sekalipun kau melalui pergumulan, sekalipun kau melalui lembah-lembah maut, ada jalan di ujung sana. Tapi harus engkau lalui proses pembentukan itu. Engkau harus lalui pembentukan karaktermu. Engkau harus lalui kesabaranmu. Engkau harus lalui masa-masa penderitaanmu. Tapi di ujung sana Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Itulah perbedaan jalan pintas dengan jalan keluar. Yesus tidak pernah memberikan jalan pintas buat setiap kita. Yesus menawarkan jalan keluar. Hati-hati, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan buat setiap kita. Pengharapan akan adanya jalan keluar dalam kehidupan kita. Pengharapan akan adanya pembelaan dalam kehidupan kita, pembelaan Tuhan. Pengharapan akan masih adanya kesembuhan dalam sakit penyakit saya. Itulah pengharapan. Dan itu yang harus kita beritakan buat orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Hati-hati, jangan sampai kita pun, anak-anak Tuhan, kehilangan pengharapan. Ya habis gimana pendeta, kayaknya udah gak mungkin suami saya berubah. Ya habis gimana pendeta, nggak mungkin lah istri saya bisa berubah, nggak mungkin lah anak-anak saya bisa nggak mungkin lah mertua saya bisa berubah, nggak mungkin lah goncangan ekonomi ini bisa dipulihkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Hari ini kita mengerti kalau kita memiliki hidup kebangkitan Kristus, kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan Alkitab katakan jelas bahwa pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga bilang begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, reborn, telah melahirkan saudara dan saya kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika kita menerima Yesus, maka kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Dulu hidup kita hopeless, gak punya pengharapan. Ketika kita mati bersama-sama dengan Yesus, hidup yang baru, maka hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Kalau hidup kita adalah hidup yang penuh pengharapan, berarti saya mau ingatkan kepada setiap kita, mengingat kata ini, mujizat masih ada. Amin. Yes. Jangan keluarkan kata-kata dari mulutmu, nggak mungkin. Saudara, siapa kita? Kita sedang membatasi kuasa Tuhan untuk berkarya, maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita mengerti kalau Tuhan masih izinkan saya, kita semua punya masalah, berarti Tuhan masih berperkara dalam hidup saudara dan saya. Dan itu yang membuat kita menyadari bahwa saya punya hidup yang berpengharapan. Berarti selalu ada kuasa Tuhan, selalu ada mujizat yang akan Tuhan buat dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, dalam ekonomi saya, dalam kesehatan saya. Selalu ada pemulihan karena saya punya hidup, dan hidup saya adalah hidup yang berpengharapan. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi yang ketiga saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus memberikan kabar kebangkitan Kristus. Dan kita mesti punya kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Supaya apa? Karena kebangkitan Kristus memberikan kita hidup yang berpengharapan. Dan yang keempat, yang terakhir, Maria diutus Tuhan untuk menyampaikan itu kepada lingkungan dekatnya, kepada teman-teman murid-murid yang lain, untuk memberitakan, ayo kasih tahu kepada mereka, kata Yesus, bahwa aku akan pergi kepada Allahku.
aku akan pergi kepada Bapamu. Maksudnya apa? Tuhan menghendaki supaya murid-murid lain tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan siap untuk naik ke surga. Hal ini juga yang mesti kita miliki dalam hidup kita. Kita nggak boleh hanya terus mengasihani diri kita sendiri dengan masalah kita, dengan pergumulan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk jadi berkat. Betul kita punya pergumulan, betul kita punya masalah, betul kita punya tantangan juga sendiri. Tapi nggak boleh kita tenggelam terlarut dengan pergumulan kita. Karena kita sudah diutus. Bagian masalah kita, bagian pergumulan kita ada Tuhan. Tapi bagian masalah pergumulan orang lain ada kita yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Itu sebabnya hari ini kita mengerti bahwa kabar kebangkitan Kristus harus kita bawa dalam hidup kita. Minimal dalam sosial mediamu. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa ketemu banyak orang, kita pakai sosial media kita. Kita beritakan kabar keselamatan, kita beritakan kabar sukacita, kita beritakan kabar kebangkitan Kristus. Bahwa masih ada mujizat, masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada Tuhan. Itu yang kita beritakan. Jangan melulu tentang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sudah terlalu banyak dunia memberitakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup anak-anak Tuhan. Sekarang waktunya kita mengambil bagian untuk memberitakan pengharapan bahwa selama masih ada Tuhan, maka masih ada jalan keluar. Selama masih ada Tuhan, masih ada pemulihan. Selama ada jalan bersama dengan Tuhan, maka ada pemulihan rumah tangga, ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan kesehatan terjadi dalam hidup saya. Itu yang mau kita beritakan. Yang keempat, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus? Karena kebangkitan Kristus memberikan kepastian. Sama-sama bilang sama saya, memberikan kepastian bahwa maut sudah dikalahkan. Maksudnya apa? Kita yang tadinya hidup dalam kebinasaan karena dosa-dosa kita, kita terima Yesus. Setelah kita terima Yesus, Yesus mati di salib. Kita mengerti dan kita beriman, kita percaya Yesus mati di salib. Yesus bangkit. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hidup yang berkemenangan, membuktikan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupannya. Berarti maut juga tidak berkuasa atas hidup setiap kita. Apa itu maut? Sengat maut ialah dosa. Seharusnya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan. Kitalah yang harus menaklukkan diri kita di bawah kuasa kasih karunia Tuhan. Dulu kita tinggal dalam dosa, namun kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Makanya Alkitab katakan dalam Roma pasal 6 ayat 8 dan ayat 9. Roma pasal 6 ayat 8 dan 9 bilang begini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Apa yang sudah terjadi dalam hidup Yesus, itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setelah kita mati, setelah Tuhan panggil kita, maka kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena maut sudah ditaklukkan. Inilah kemenangan setiap kita. Kebangkitan Kristus inilah yang harus kita beritakan, yang harus kita gemborkan, harus kita besarkan dalam kehidupan kita. Kabar kebangkitan Kristus. Stop untuk membesar-besarkan masalahmu. Karena tanpa membesarkan masalahmu, masalah kita sudah ada dan tetap ada. Justru dengan masalah ini kita melihat kuasa Tuhan. Justru dengan masalah ini kita melihat kasih karunia Tuhan. Justru dengan masalah yang kita miliki, kita melihat kemuliaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Jangan terfokus dengan masalah kita, saudara, karena masalah tetap ada. Lalu bagaimana saya supaya kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan saya tetap jadi berkat? Ingat bahwa bagian saya Tuhan yang akan bela, bagian saya Tuhan yang akan tolong. Tapi saya ada untuk orang lain, untuk memberitakan kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Hal ini Yesus berikan perintah kepada Maria tatkala dia bangkit. Pergilah, beritakanlah, beritahukanlah kepada saudaraku, katakanlah kepada mereka. Hari ini kita menerima kabar sukacita.
Kita menerima kabar kekuatan dan pengharapan. Kita menerima kabar bahwa maut sudah dikalahkan. Dengan apa? Dengan kebangkitan Kristus. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita membagikan kabar sukacita ini? Maukah kita membagikan kabar bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, yang artinya kita punya pengharapan, kita hidup dalam mujizat, kita hidup dalam kasih karunia, kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Maukah kita membawa itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tahu kebangkitan Kristus harus kami beritakan. Kami tahu kebangkitan Kristus harus kami besarkan. Kami tahu kebangkitan Kristus harus kami bawa dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami belajar dari 7 perkataan Yesus pasca Engkau bangkit. Engkau mengingatkan kami bahwa pergilah, kabarkanlah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka. Hari ini kami belajar ya Tuhan, untuk selalu dipersiapkan, untuk selalu dibekali, untuk kami menjadi pembawa-pembawa kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kabar itu mengingatkan kepada setiap kami, kalau Yesus sudah bangkit berarti masih ada mujizat. Kalau Yesus sudah bangkit berarti hidup kami adalah hidup yang berpengharapan. Kalau Yesus sudah bangkit adalah hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan dan kekuatan, keberanian yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, baik mereka yang ada di Facebook maupun mereka yang ada di Zoom. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap mereka boleh menghidupi kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka masing-masing, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kami kepada Kristus adalah pengharapan yang pasti. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba hari ini sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Biarlah setiap kami berjalan dalam kuasa. Biarlah setiap kami berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kami berjalan dalam hidup yang berpengharapan, sebab kami tahu ada harapan kami kepada Tuhan, dan pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Kami berharap rumah tangga kami dipulihkan. Kami berharap ekonomi kami dipulihkan. Kami berharap kesehatan kami dipulihkan. Kami berharap ada terobosan terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Yesus bangkit, Yesus memberikan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Secara khusus mereka yang berdoa, menaruh pokok-pokok doa mereka dalam kolom komentar pada saat live pagi hari dalam ibadah doa pagi. Biar Tuhan mengurapi setiap doa-doa yang ada. Tuhan mendengar setiap doa-doa yang ada. Sehingga doa-doa yang mereka tuliskan di kolom-kolom komentar pada pagi hari dalam live ibadah ini berlangsung. Maupun mereka yang juga membawa pokok-pokok doa ini, menitipkan pokok-pokok doa ini melalui WhatsApp, melalui Messenger Facebook. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka yang sakit Allah jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, bagi mereka diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang susah, Roh Kudus hiburkan, sebab mereka adalah anak-anak Tuhan yang hidup berpengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus menyerahkan setiap rumah tangga yang ada. Anak-anak Tuhan yang hari-hari rumah tangganya sedang bergoncang oleh karena satu dan lain hal. Maka mungkin suaminya pergi, istrinya pergi, meninggalkan mereka. Hari ini hamba berdoa, kami bersatu hati dengan mereka ya Tuhan, umat-Mu yang mendoakan rumah tangga mereka. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan rumah tangga, terjadi terobosan pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Suami-suami yang terhilang berbalik kembali, istri-istri yang terhilang berbalik kembali, sehingga rumah tangga suami istri ini dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Hamba menyerahkan setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini, apapun sakit penyakit mereka. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sakit penyakit apapun namanya, segala bentuk virus, kuman, bakteri, di dalam nama Yesus mati kering dalam nama Yesus dari tubuh anak Tuhan.
Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Tubuh mereka adalah tempat di mana roh Allah berdiam, bukan sarang sakit penyakit. Karena itu hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sakit penyakit pergi keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan kami patahkan demi nama Yesus. Mereka terima kuasa kesembuhan, mereka terima mujizat, mereka terima lawatan Tuhan jadi sesuai dengan imanmu. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa buat perekonomian mereka. Kalau hari-hari ini mereka tergoncang, mereka yang berbisnis, mereka yang berusaha, mereka yang berdagang, Tuhan tolong. Sehingga setiap mereka melihat jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemi ini kami tetap percaya kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya kami kepada Tuhan. Maka kami bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga mereka yang usaha, mereka yang berbisnis, mereka yang dagang, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang mencari Tuhan dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan, antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar setiap mereka untuk selalu bersyukur ya Tuhan, agar mereka tetap bersyukur buat setiap perkara-perkara kecil. Maka kami percaya Tuhan akan mempercayakan kepada setiap mereka perkara-perkara yang besar. Kami juga berdoa ya Tuhan, sehingga setiap usaha bisnis dagang mereka dipromosikan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan di masa-masa pandemi ini mereka lihat pertolongan Tuhan, mereka melihat kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus dipertemukan mereka dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Demikian pula anak-anak Tuhan yang bekerja dalam perusahaan-perusahaan yang ada, kami doakan perusahaan-perusahaan di tempat di mana mereka bekerja diberkati Tuhan. Bahkan rekanan-rekanan bisnis mereka, dalam rekanan-rekanan perusahaan mereka juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga anak-anak Tuhan tidak ada yang di PHK, anak-anak Tuhan tidak ada yang dirumahkan. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara anak Tuhan yang hari-hari ini terlilit utang piutang, kami juga turut doakan. Biar Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, sehingga setiap mereka boleh melunasi setiap utang piutang mereka. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan lihat iman yang teguh atas mereka. Mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami terobosan perekonomian. Dalam nama Yesus, mereka mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pelihara hidup mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan lihat hati yang percaya, Tuhan lihat hati yang bergantung penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus membawa setiap pokok-pokok doa anak Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Kalau kami mendengar kabar bahwa begitu banyak orang-orang dirumahkan, begitu banyak orang-orang di PHK, kami yang mencari pekerjaan, kehilangan semangat, kami yang mencari pekerjaan, kehilangan pengharapan. Tapi hari ini kami mendengarkan ada pengharapan, ada bangkit semangat kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena kami tahu kalau Tuhan sudah membukakan pintu, maka tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, bagi mereka dapatkan apa yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Lapangan pekerjaan terbuka bagi mereka, perusahaan-perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan yang maju dengan penghasilan yang baik, itu yang akan mereka terima. Dan dalam nama Yesus terbuka. Di dalam nama Yesus terbuka. Oh, thank you Lord. Hamba juga berdoa buat setiap mereka, orang-orang muda yang hari-hari ini sedang bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka berdoa untuk pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bahkan kau mungkin orang tua yang berdoa buat anak-anakmu untuk mendapatkan pasangan hidup. Kita berdoa, Bapa, kami percaya ketika Engkau menciptakan Adam, Engkau berkata tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Maka Engkau menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dengan kata lain, kami percaya Tuhan, bagi kami anak-anak Tuhan bergantung pada Tuhan, pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kami sepakat dalam nama Yesus, Allah kirimkan bagi mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mencintai mereka, pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman, pasangan yang mengasihi mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada juga di antara mereka yang hari-hari sedang mendoakan hubungan mereka, Bapak, hamba berdoa buat hubungan yang mereka sedang doakan hari-hari ini, hubungan yang mereka sedang jalani hari-hari ini. Hamba berdoa jika hubungan ini membawa mereka semakin jauh dari Tuhan, aku berdoa terputus dalam nama Yesus.
Tapi jika hubungan ini membawa mereka semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, maka jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan berkat. Allah yang melihat setiap hari depan masa muda mereka, Allah yang menolong, Allah yang membukakan jalan, Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa buat setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, hamba berdoa buat istri-istri, hamba berdoa buat setiap istri-istri yang merindukan keturunan dalam pernikahan mereka. Di dalam nama Yesus, dibukakan kandungan mereka dalam nama Yesus, dibukakan kandungan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Berkati rumah tangga mereka ya Allah, berkati keluarga ini, sehingga dipercayakan anak-anak keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mendoakan pemulihan rekonsiliasi antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, antara mertua dengan menantu, hamba berdoa dari tempat ini. Kami ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu jika itu adalah kami, maka kami mau secara inisiatif, secara sadar, kami mau mengampuni setiap orang-orang yang mungkin saudara, keluarga, kerabat kami, orang tua kami, anak kami, mertua atau menantu kami, mungkin adik atau kakak kami. Kami mengampuni mereka dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berkenan kepada mereka. Karena ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuh-musuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi hubungan antara orang tua dan anak, antara orang tua, mertua dan menantu, antara adik dengan kakak. Terjadi pemulihan dalam nama Yesus, sebab Tuhan jamah keluarga yang ada. Setiap mereka yang berdoa bersama-sama, mereka bergandengan tangan. Ada kuasa tatkala kami bersatu hati, ada kuasa tatkala kami berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ada yang diantara mereka hari ini merasa dihianati oleh pemimpin mereka, merasa dihianati oleh bos mereka. Lepaskan pengampunan bagi pemimpinmu, lepaskan pengampunan bagi bosmu, sehingga engkau mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita akan mengalir dalam hidupmu. Tapi engkau tidak mengampuni, maka engkau akan tenggelam dalam rasa bersalahmu, engkau akan tenggelam dalam dosa-dosamu. Hari ini jika itu adalah dirimu, lepaskan pengampunan pada bosmu, pada pemimpinmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Allah, mengalir Roh Kudus, jamah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang-orang yang kami doakan, yang kami rindu untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin dia orang tua kami, mungkin dia suami atau istri kami, mungkin dia anak-anak kami, mungkin dia adik kakak kami, mertua atau menantu kami, mungkin dia orang-orang yang dekat dengan kami, kerabat, kenalan, kawan kami yang belum mengenal Yesus sampai hari ini, atau yang mungkin sedang pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat mereka. Kami membawa nama-nama mereka di altar kudus Tuhan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah nama-nama yang kami sebutkan ini di altar kudus Tuhan pada pagi hari ini melalui doa-doa kami. Kami berdoa agar mereka dijamah Tuhan, hati mereka dilawat Tuhan. Izinkan kami mendengar kabar bahwa mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui pergumulan masalah atau melalui apapun dengan cara-cara Tuhan. Izinkan kami mendengarnya sehingga kami bersuka cita karena doa kami didengar oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka kembali ke jalan-jalan Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat umat mayoritas bangsa ini, terangi, tuntun mereka pada jalan kebenaran ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Karena itu kami terus berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami ucapkan berkat buat mereka. Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa Kepala BIN, Kepala KPK di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka
pemimpin-pemimpin daerah ya Tuhan, baik gubernur, wali kota maupun bupati, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Setiap mereka mengambil keputusan dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Kami doakan sehingga pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami mengambil keputusan dengan tepat. Tuhan tolong bahkan di masa-masa pandemik ini mereka dipimpin dan diarahkan oleh Roh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, sehingga rancangan-rancangan jahat atas bangsa kami, roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan, roh adu domba kami hancurkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dijamah Tuhan. Akan ada pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga pandemik ini lalu dari bangsa kami. Sehingga kalau kami boleh melihat angka-angka yang ada ya Tuhan, sehingga angka-angka kematian turun drastis dalam nama Yesus. Angka-angka kesembuhan naik drastis dalam nama Yesus. Angka-angka terpapar turun dalam nama Yesus, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami percaya bagi Yesus kami tidak ada yang mustahil. Yesus kami hidup, Yesus kami bangkit dari kematian, Yesus kami berkuasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Setiap dokter-dokter, setiap suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, bahkan setiap mereka volunteer yang ada sebagai TNI Polri, kami ucapkan berkat sebagai garda terdepan di dalam nama Yesus. Allah tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas mereka. Jauhkan mereka dari paparan COVID. Jauhkan mereka, bahkan setiap mereka maupun orang-orang yang berhubungan darah, keluarga mereka dipagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Beri mereka semangat, beri mereka sukacita, beri mereka kekuatan dalam mereka menangani sebagai garda terdepan di pandemik ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di bangsa kami di masa-masa pandemik ini. Buat mereka mafia obat-obatan, mafia alat-alat kesehatan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang mengambil keuntungan di masa pandemik ini, kami berdoa tersingkapkan, disingkapkan oleh kuasa Allah dalam nama Yesus, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, mereka bertobat, mereka dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tolong bangsa kami. Kami percaya kasih Tuhan ada atas bangsa kami. Kami percaya kuasa Tuhan ada atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah menerima lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kami kepadamu ya Allah. Sehingga di tempat di mana kami tinggal, rumah kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Suami istri saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Anak dengan orang tua saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup anak-anak Tuhan yang berdoa mengandalkan Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi akan membawa hidup kita semakin hari semakin masuk dalam kemuliaan dan rancangan Tuhan yang ajaib. Karena itu angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak, kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami dan kami menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Hari di mana kami dikuatkan, diteguhkan oleh karena Yesus Kristus sudah bangkit. Kamilah pembawa-pembawa kabar kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu lagi besok di hari yang sama, di waktu yang sama, di jam yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Teman-teman di Facebook, jangan lupa bagikan renungan pagi hari ini, bagikan doa pagi ini, sehingga banyak umat Tuhan boleh menerima berkat Tuhan, dan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kabar kebangkitan Kristus di tempat di mana kita tinggal melalui sosial media kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.